Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe dok dan teman-teman kakak-kakak, perkenalkan nama saya Erika Amelia Putri, NIM 105-421-107-919 dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan materi tentang diare, yaitu yang pertama, definisi diare. Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Konsistensi fase cair, berwarna kekuningan dan berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah atau lendir saja dan berlangsung antara. Etiologi diare. Yang pertama itu bakteri, Shigella, Salmonella, E. coli, Vibrio, Bacillus cereus. Yang kedua, virus. Ada rotavirus, adenovirus, norwalvirus, coronavirus, astrovirus. Yang ketiga, ada parasit, di mana Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Trichiura, Strongyloides stercoralis, Candida. Non-infeksi, di mana melabsorpsi karbohidrat, lemak, protein, keracunan makanan, alergi, gangguan motalitas, imunodefiensi, kesulitan makan. Di sini ada diare akut dan diare kronis. Jadi yang pertama itu diare akut, di mana gejalanya itu diare tidak berdarah, gejala penyakit sistemik, penyebabnya itu infeksi enteropatigenik. Diare berdarah, gejala penyakit sistemik, penyebabnya itu infeksi Shigella Campylobacter. Yang ketiga, diare berdarah tanpa gejala sistemik, penyebabnya itu infeksi bronkitis ulceratif, bronkitis radiasi, dan karsinoma rektosigmoid. Yang keempat, diare tidak berdarah, tanda gejala sistemik, penyebabnya itu infeksi atau keracunan makanan. Diare kronis. Diare kronis, gejalanya itu diare tidak berdarah, penyebabnya itu sindrom iritasi usus besar. Yang kedua, diare inflamatorik atau berdarah. Penyebabnya itu kolitis ulceratif. Yang ketiga itu diare osmotik. Penyebabnya itu intoleransi laktosa. Yang keempat itu diare yang berhubungan dengan penyakit sistemik. Penyebabnya itu diabetes, tirotoksinosis, penyakit Addison, AIDS, defisiensi riasin dan seng, leukemia obstruktif. Patomekanisme diare. Diare dapat disebabkan oleh patomekanisme di bawah ini. Yang pertama itu diare sekretorik. Diare tipe ini disebabkan oleh meningkatnya sekresi air dan elektrolit dari usus. Menurunnya absorpsi yang khas pada diare ini yaitu secara klinis ditemukan diare dengan volume tinja yang banyak sekali. Diare tipe ini akan tetap berlangsung walaupun dilakukan puasa makan atau minum. Diare osmotik. Diare tipe ini disebabkan meningkatnya tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang disebabkan oleh obat-obat atau zat kimia yang hiperosmotik. Yang ketiga, melabsorpsi asam empedu dan lemak. Diare tipe ini pada gangguan pembentuk Mikael empedu dan penyakit-penyakit saluran biliar dan hati. Gejala-gejala diare. Gejala diare itu suhu tubuh meningkat, berat badan menurun, tinja cair warna kehijau-hijauan disertai lendir atau darah, dehidrasi dan muntah. Anamnesis itu identitas pasien, lama gejala, frekuensi, kuantitas fases, karakteristik fases. Penyebab diare berdasarkan gambaran klinisnya. Yang pertama itu demam merupakan temuan
diagnostik yang penting karena menandakan adanya infeksi bakteri invasive seperti Salmonella, Shigella, dan Campylobacter. Berbagai virus enterik atau suatu patogen sitotoksin seperti Difficile dan Histolotica. Yang kedua, adanya fases yang berdarah, kemungkinan infeksi oleh patogen invasif dan melepas sitoksin. Infeksi EHEC bila tidak terdapat leukosit pada fases, infeksi virus atau bakteri yang melepas enterotoksin. Yang ketiga, muntah sering terjadi pada diare yang disebabkan oleh infeksi virus atau toksin bakteri, misalnya aureus, tenesmus, penanda diare, inflamasi. Data tambahan penyebab diare. Yang pertama itu masa inkubasi, yang kedua riwayat perjalanan sebelumnya, yang ketiga riwayat mengkonsumsi makanan tertentu, yang keempat risiko pekerjaan, yang kelima penggunaan antibiotik dalam 2 bulan terakhir, yang keenam riwayat perawatan, yang ketujuh residensi, yang kedelapan binatang peliharaan, yang kesembilan hobi, kesepuluh risiko terinfeksi HIV. Waktu timbulnya gejala setelah paparan terhadap makanan yang dicurigai juga dapat mengarahkan penyebab infeksi. Gejala yang timbul dalam waktu 6 jam disebabkan oleh toksin bakteri Staphylococcus aureus atau Bacillus cereus. Sesudah 6-24 jam disebabkan oleh toksin bakteri Clostridium perfringens atau Bacillus cereus. Lebih dari 16 atau 72 jam infeksi oleh virus, bila muntah gejala yang paling kontaminasi bakterial dari makanan oleh Enterohemorganic E. coli, Norovirus, Vibrio, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Giardia, Clilospora. Riwayat makanan yang dikonsumsi juga dapat mengarahkan diagnosis konsumsi produk makanan yang tidak dipasteurisasi, daging atau ikan mentah, setengah matang atau sayur mayur dihubungkan dengan patogen tertentu. Penting juga menanyakan mengenai antibiotik yang baru saja digunakan sebagai petunjuk adanya infeksi. Obat-obatan lain dan riwayat penyakit sebelumnya secara lengkap untuk mengidentifikasi penjamu yang imunokompromis atau kemungkinan infeksi nosokomial. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, kesadaran umum. Yang kedua, keadaan. Yang ketiga, berat badan, temperatur, frekuensi nafas, denyut nadi, tekanan darah, turbo kulit, kelopak mata, atau mukosa lidah. Tanda-tanda dehidrasi dan kontraksi volume ekstraseluler seperti denyut nadi 90 per menit dan lemah, hipotensi postural, lidah kering, kelopak mata cekung, serta kulit yang dingin dan lembab. Tanda-tanda peritonitis juga perlu dicari karena merupakan petunjuk adanya infeksi oleh patogen enteri invasif. Pemeriksaan penunjang pada pasien yang mengalami dehidrasi atau toksisitas atau diare berlangsung lebih dari beberapa hari, diperlukan beberapa pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah tepi lengkap, hemoglobin, hematokrit, leukosit, hitung jenis leukosit. 2. Kadar elektrolit serum, ureum, dan kreatinin. Yang keempat, pemeriksaan tinja. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.